teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal sosiologi bersama dengan Kak Selita. Kali ini kita akan kembali membahas soal sosiologi untuk persiapan kalian menuju ujian mandiri nanti. Di sini ada soal nomor 1 yang bunyi soalnya seperti ini. 1. Saat ini teknologi seperti internet bagi sebagian besar masyarakat menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dampaknya banyak informasi yang bisa diterima dan mempengaruhi perilaku remaja hingga menurunkan moralitas remaja dalam berperilaku. Fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah seperti ini adalah membina remaja agar apa? Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi, perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan hukum dalam masyarakat dapat dilakukan pada usia remaja. Mencegah kenakalan remaja ini dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan seperti menguatkan mental remaja, memberikan pendidikan keterampilan, pendidikan mental dan pribadi melalui pembelajaran budi pekerti dan agama, dan juga menyediakan sarana-sarana yang menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang baik. Nah, usaha pembinaan tersebut jika dilakukan secara terarah dan bersinergi antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan para remaja itu sendiri tentu akan membantu para remaja dapat berpikir secara rasional dan kritis terhadap gejolak sosial yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, hal ini terjadi karena terdapat keseimbangan diri yang serasi antara aspek rasionalitas dan aspek emosi yang dapat dicapai dengan baik. Pemikiran yang sehat akan mengarahkan para remaja kepada perbuatan yang pantas, sopan, santun, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kesulitan dan persoalan masing-masing. Nah, jadi berdasarkan penjelasan kakak tadi ya, fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah seperti di atas itu adalah membina remaja agar dapat berpikir rasional dan kritis terhadap gejolak sosial yang ada. Jadi yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kasus berikut. Berkembangnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern diikuti juga dengan interaksi masyarakat yang awalnya bergotong royong menjadi individualis. Hal tersebut menyebabkan masyarakat saling bertentangan atau berkonflik karena kebersamaan sudah mulai terkikis karena hadirnya sikap individualis tersebut. Faktor penyebab konflik berdasarkan perkembangan tersebut adalah jadi faktor penyebab konflik itu ada perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, perbedaan cara mencapai tujuan, dan juga perubahan sosial. Jadi kalau berdasarkan ilustrasi pada soal di atas ya, terjadi sebuah perubahan dalam masyarakat dari tradisional ke modern, diikuti perubahan masyarakat dari gotong royong ke individualis, sehingga sering menyebabkan konflik. Dalam hal ini penyebab konflik yang tepat adalah perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam struktur, nilai, norma, lembaga, teknologi, dan fungsi di masyarakat. Ataupun penjelasan lain dari jawaban yang ada pada opsi ya. Kalau perbedaan kebudayaan itu berkaitan dengan perbedaan budaya antar individu atau kelompok di masyarakat, misalnya konflik antar suku. Kemudian ada perbedaan kepentingan, misalnya antara Satpol PP yang berkepentingan menjaga ketertiban dan PKL yang memiliki kepentingan ekonomi. Kemudian ada lagi perbedaan individu, misalnya perbedaan pendapat antar Joni dan Dika mengenai pemilihan lagu untuk lomba antar kelas. Kemudian perbedaan keyakinan itu bukan termasuk penyebab konflik sosial karena keyakinan di sini masih bersifat abstrak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya di sini. Suatu hari Dinda yang biasanya naik angkot saat berangkat ke kantor terpaksa naik ojek karena bangun kesiangan. Dinda memilih naik ojek meskipun harus mengeluarkan uang lebih banyak agar tidak terlambat masuk kerja. Dinda harus menunjukkan sikap yang baik di hadapan atasannya. Tindakan Dinda tersebut menunjukkan tipe tindakan sosial apa?
Kayak tindakan sosial rasional instrumental itu adalah tindakan yang didasari oleh pemikiran yang logis. Artinya pencapaian tujuan secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Dalam hal ini, tiba di kantor tepat waktu adalah tujuan Dinda. Sedangkan tindakan rasional yang dipilih Dinda untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan cara naik angkutan yang lebih cepat yaitu ojek. Nah, kalau opsi A, karena tindakan sosial pada soal terjadi bukan karena dorongan dari perasaan atau emosi ya. Nah, kalau opsi B, salah satu tindakan normatif tidak termasuk pada jenis tindakan sosial. Opsi C salah karena tindakan pada soal itu tidak didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Opsi D salah karena tindakan sosial pada soal terjadi bukan karena nilai dasar yang terkandung di masyarakat seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, rasional instrumental. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut teori differential association, perilaku menyimpang dapat dipelajari dari lingkungan pergaulan yang menyimpang. Sebab adanya perilaku menyimpang dapat berfungsi memperkokoh nilai dan norma dalam masyarakat. Pernyataan yang tepat tentang kedua kalimat di atas adalah, nah kita bahas di sini. Pernyataan pertama benar, karena teori differential association melihat bahwa penyimpangan sosial itu bersumber dari pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Jadi penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Misalnya remaja menghisap ganja karena ia bergaul dengan kelompok remaja yang lebih dulu menghisap ganja. Nah, pernyataan kedua juga benar karena menurut Emil Durkheim, fungsi perilaku menyimpang antara lain memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, memperjelas batasan moral, menumbuhkan kesatuan masyarakat, dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Namun kedua pernyataan ini tidak menunjukkan suatu hubungan sebab akibat atau keterkaitan karena pernyataan pertama membahas teori dan pernyataan kedua membahas fungsi perilaku penyimpangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pola sosialisasi merupakan hal yang menandakan adanya kepatuhan yang dipaksakan dan memberikan hukuman kepada individu. Maka hal ini termasuk ke dalam golongan sosialisasi apa? Nah, pola sosialisasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Sosialisasi represif itu merupakan sosialisasi yang cenderung menekankan pemberian hukuman atau punishment ketika anak tidak mengikuti sosialisasi yang diberikan orang tua. Selain itu, pola komunikasinya satu arah, hanya bersumber dari orang tua, dan adanya kepatuhan yang dipaksakan. Sementara sosialisasi partisipatif cenderung menekankan pada interaksi anak yang menjadi pusat sosialisasi. Pada pola sosialisasi partisipatif dapat ditemukan komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu dan menjadi sosialisasi yang utama, seperti sosialisasi yang diberikan keluarga. Sementara sosialisasi sekunder adalah sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok di masyarakat. Nah, jadi jawaban yang tepat atas pernyataan itu adalah yang represif dan juga yang primer ya. Jadi yang 3 ya, dan yang represif dan juga yang primer ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Gambar tersebut menunjukkan tipe teknik pengambilan sampel, yaitu, nah kita bahas ya teman-teman, gambar menunjukkan teknik cluster sampling yang dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Dari populasi penelitian, peneliti mengelompokkan anggota populasi berdasarkan karakteristik yang sama, yang kemudian akan membentuk subpopulasi.
Setelah kelompok subpopulasi terbentuk, kemudian peneliti menarik sampel dari tiap subpopulasi yang ada. Jumlah sampel ditentukan secara acak oleh peneliti, sehingga tidak ada batasan jumlah tertentu selama sampel yang diambil bisa mewakili keseluruhan populasi. Ya, jadi itu jawabannya. Oke, soal nomor 7. Sebagian kecil suku di Indonesia masih hidup dalam tradisi yang kuat sehingga dalam sehari-harinya mereka hidup tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan transportasi modern. Bahkan beberapa suku melarang dan menolak segala bentuk modernisasi. Larangan tersebut dijadikan norma adat dan berlaku di kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan di masyarakat berperan sebagai apa? Nah, faktor penghambat dari perubahan sosial itu diantaranya sebagai berikut: kurangnya kontak dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, adanya keinginan yang tertanam kuat, prasangka terhadap hal baru, dan sikap tradisional masyarakat. Berdasarkan pernyataan pada soal, terdapat masyarakat dengan tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan alat transportasi modern. Sebagai alat transportasi menunjukkan peran kebudayaan sebagai penghambat dari perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan faktor penghambat perubahan sosial yang berupa sikap tradisional dalam masyarakat, sedangkan pengawas sosial merupakan hal yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, kalau primordialisme sendiri memiliki pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, seperti agama. Tuh, jadi jawaban yang tepat itu adalah C, penghambat perubahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Wilayah Ketemanggungan adat Tae sangat menjaga tatanan hidup yang mengacu pada hukum dan aturan adat. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan tembawang, lahan kelola komunal milik masyarakat. Aturan pokoknya adalah tidak boleh melakukan penebangan. Suatu waktu ada perusahaan swasta yang mengaku mengantongi izin usaha perkebunan dari pemerintah untuk membangun tembawang. Namun masyarakat menolak hal tersebut sehingga potensi konflik pun muncul. Berdasarkan ilustrasi tersebut, indikasi penyebab munculnya potensi konflik adalah, ya, kita bahas di sini. Pada soal poinnya adalah masyarakat adat yang telah memiliki aturan larangan penebangan di tembawang, namun pemerintah daerah memberi izin usaha perkebunan kepada swasta sehingga muncul potensi konflik. Poin yang ditanyakan adalah indikasi yang menyebabkan potensi konflik ini. Nah, jika melihat poin kuncinya, ada ketidaksepahaman antar pemerintah daerah dan masyarakat adat. Masyarakat adat telah menetapkan aturan yang jelas mengenai larangan penebangan di tembawang, namun pemerintah malah memberikan izin usaha perkebunan kepada swasta. Artinya kurang ada sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah adat tersebut sehingga muncul ketidaksepahaman tersebut dan potensi konflik. Ya, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 9. Suatu interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat selalu diawali dengan apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, teman-teman masih ingat dong syarat terjadinya sebuah interaksi sosial? Ya, jadi syarat terjadinya sebuah interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Jadi dari kedua syarat interaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah adanya D, kontak sosial. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam suatu penerbangan dari Singapura ke Jakarta, seorang bapak meminta minuman hangat kepada pramugari. Namun karena minuman tersebut lama diantarkan, bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari tersebut. Bentuk interaksi sosial, ilustrasi kejadian di atas adalah, nah, jadi terdapat 2 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif, ya. Jenis ini mengarah pada kerjasama. Kalau kerjasama buat nyontek, apakah termasuk interaksi sosial asosiatif? Jawabannya iya, walaupun sifatnya negatif. Nah, dalam pelaksanaannya, interaksi sosial yang satu ini bisa bersifat membangun maupun merusak.
Nah, kemudian yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Berbanding terbalik dengan interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial disosiatif mengarah pada perpecahan atau integrasi. Nah, dari penjelasan di atas, kasus pada soal tidak mengarah pada kerjasama, akan tetapi keluhan seorang bapak terhadap pengantaran minuman yang lama, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B atau disosiatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya teman-teman. Sikap yang dapat mengarah pada kemunculan egosentris, primordial, dan etnosentris merupakan dampak dari sikap yang dikembangkan dalam kelompok sosial apa. Nah, sambil ngerjain soal di atas, kita ingat-ingat juga ya arti dari istilah-istilah nih pada soal. Egosentrisme ini merupakan kondisi di mana kita lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Nah, kemudian primordialisme merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi nilai yang dibawa sejak lahir. Contohnya adalah diskriminasi orang Papua yang tinggal di Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya masyarakat suku Jawa pula. Kemudian etnosentrisme merupakan suatu penilaian terhadap suatu budaya melalui sudut pandang budaya sendiri. Contohnya, menjauhi teman yang berasal dari Indonesia Timur hanya karena memiliki fisik berupa kulit yang berwarna gelap dan rambut ikal. Nah, dilihat dari soal di atas, dapat dikaitkan dengan klasifikasi kelompok sosial menurut WG Summer, yaitu yang pertama ada in-group. In-group itu merupakan kelompok sosial antar anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Sedangkan out-group merupakan kebalikan dari kelompok sosial in-group, di mana antar anggotanya saling mengedepankan antagonisme antipati. Nah, dari bentuk kelompok sosial di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah B atau out-group. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ada berbagai bentuk Gemeinschaft, diantaranya adalah Trah dan Marga. Kelompok tersebut termasuk dalam contoh bentuk Gemeinschaft apa? Nah, menurut Ferdinand Tönnies, klasifikasi kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial formal, memiliki ciri di mana antar anggotanya tidak terlalu dekat, contohnya adalah komunitas pecinta hewan. Kemudian Gemeinschaft atau paguyuban berbeda dengan patembayan, kelompok sosial yang satu ini memiliki hubungan informal dan hubungan antar anggotanya lebih dekat. Contohnya adalah keluarga dan kerabat. Nah, balik lagi ke soal, Trah dan Marga merupakan bentuk Gemeinschaft apa? Jelas ya, orang yang satu marga dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat atau hubungan darah, sehingga jawaban yang tepat adalah B, by. Kita lanjut ke soal nomor 13 ya teman-teman. Di sini soal nomor 13 adalah masyarakat di negara-negara Eropa mengalami gejolak sosial yang diakibatkan oleh banyaknya imigran yang berasal dari daerah-daerah konflik di Afrika dan Timur Tengah yang masuk ke negaranya. Para imigran tersebut melakukan mobilitas sosial karena faktor apa? Nah, pada soal di atas, bentuk mobilitas sosial yang terjadi berdasarkan apa sih? Nah, mobilitas sosial berdasarkan geografis, di mana imigran dari Afrika dan Timur Tengah berpindah ke negara-negara Eropa. Isu menjadi topik paling besar pada awal abad ke-21. Nah, latar belakang konflik di Afrika dan Timur Tengah menjadi faktor penyebab terjadinya mobilitas, sehingga jawaban yang tepat untuk pernyataan di atas adalah yang A, politik. Kita lanjut ke soal nomor 14 ya teman-teman. Soal nomor 14. Di sini soal nomor 14 ini Rani memiliki cita-cita menjadi guru. Orang tuanya mendukung dengan memberikan moda transportasi dan biaya kuliah dengan cara menjual sawah agar Rani menjadi sarjana. Hal itu menunjukkan bahwa lembaga keluarga menjalankan fungsi. Nah, fungsi dari institut keluarga adalah sebagai berikut: sosialisasi, pendidikan, ekonomi, kasih sayang, kontrol sosial, dan reproduksi. Nah, dari keenam fungsi di atas yang sesuai dengan kasus soal Rani yang mana?
Nah, tepat ya, orang tua Rani memberikan moda transportasi dengan menjual sawah untuk mendapatkan uang yang cukup, sehingga di sini orang tua Rani menjalankan fungsi lembaga sosial ekonomi untuk memberikan transportasi dan biaya kuliah. Jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir ya teman-teman, nomor 15. Seorang pengusaha merupakan produsen dan pemasok barang, sedangkan pedagang adalah distributor barang di masyarakat. Integritas di atas dalam bentuk apa? Nah, terdapat 3 jenis integritas sosial, yaitu yang pertama integritas sosial normatif, di mana merupakan integritas sosial yang mengacu pada pembauran karena adanya norma-norma, contohnya prinsip semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian integrasi sosial fungsional merupakan proses penyatuan yang terjadi akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya Aceh yang dikenal sebagai penghasil biji kopi dan Jawa Barat sebagai penghasil teh, berintegrasi untuk memenuhi kebutuhan teh dan kopi. Kemudian integrasi sosial koersif, yaitu sesuai namanya ya, yaitu koersif. Integrasi sosial yang satu ini bersifat harus atau dipaksa, atau dalam kata lain didasarkan oleh kekuasaan pengusaha, contohnya penyemprotan gas air mata kepada demonstran. Nah, dari penjabaran ketiga jenis integrasi sosial di atas sudah jelas ya jawabannya, yaitu yang D, integrasi fungsional. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai bertemu di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.